Itu emang harus makan permen, harus ngunyah atau gimana, Pak? Nah, ya, inilah banyak yang pertanyaan di kalangan masyarakat. Kenapa di penerbangan itu kadang-kadang disediakan permen sama maskapai ya? Boleh dibilang sahabat sehat yang menggunakan bayi harus ditutup atau dibiarkan aja nggak Pak? Soalnya bayi itu kan sering rewel nih Pak di pesawat, kira-kira gimana Pak? Nah memang juga di dalam masyarakat kita memang kadang-kadang tidak bisa menghindari untuk tidak membawa bayi ya. Iya benar. Wah sinus nih karena sering flu gitu ya Bu. Itu biasanya ini Bapak bilang ada kuman. Seandainya masyarakat atau mungkin sahabat sehat terkena sinus tadi Pak, itu butuh tangan dokter nggak sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Nah, kali ini kita akan membahas seputar telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, pasti sudah tahu dong ya. Dan banyak sekali problem-problem seputar masyarakat, masalah telinga, hidung, dan tenggorokan juga. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial yang pastinya spesialis lah ya di RSUD Kota Padang Panjang, yaitu Bapak Dr. Yuhis Diarman, spesialis THT atau boleh dikenal juga dengan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pasti udah tahu dengan Pak Adi ya. Pasti udah tahu. Pak, kalau kita lihat banyak sekali nih Pak, masalah THT, itu telinga, hidung, tenggorokan ya Pak ya. Kita ke telinga dulu kayaknya Pak ya. Biasa nih Pak, banyak sekali masyarakat yang suka traveling nih Pak. Pada saat di kendaraan, tapi khususnya di pesawat lah Pak. Tiba-tiba hilang nih pendengaran Pak. Itu gimana sih Pak sebenarnya Pak? Perlu panik nggak sih Pak? Aduh ini di mana nih? Perlu nggak Pak? Tapi banyak sih sebenarnya. Perkenalkan saya Dr. THT di RSUD Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah di kesehatan telinga, terutama dalam hal nyeri telinga pada waktu penerbangan itu memang sudah hal yang lazim ya. Itu tidak semua orang akan mengalami yang demikian. Tiba-tiba tidak mendengar, tiba-tiba sakit telinga. Itu biasanya kalau kita sebelum terbang itu sudah ada flu ataupun pilek gitu ya Pak. Itu yang akan cenderung membuat tidak nyaman di telinga waktu terbang. Oh, berarti bukan orang yang terpilih ya Pak ya? Berarti ada gangguan, masihnya flu dan lain-lainnya gitu ya Pak ya? Itu emang harus makan permen, harus ngunyah atau gimana Pak? Nah, ya, inilah banyak yang pertanyaan di kalangan masyarakat. Kenapa di penerbangan itu kadang-kadang disediakan permen sama maskapai ya? Tapi itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu itu apa gunanya. Nah, sebenarnya dalam penerbangan sudah disiapkan untuk mengurangi dampak perbedaan tekanan antara di darat dengan waktu di udara. Ya, Pak. Jadi perbedaannya itu terutama pada waktu take off ya, dan landing. Take off dan landing itu ada banyak perbedaan tekanan di dalam kepala kita, termasuk dalam intra telinga kita. Ya, telinga ini ada anatominya. Ya, telinga luar itu ada genang telinga namanya. Di dalamnya ada saluran meatus acusticus internus itu ya. Itu juga berhubungan ke hidung. Ya. Nah, kalau hidungnya nyumbat ataupun ada pilek flu ya Pak ya. Tertutup dia salurannya di dalam, itu akan sehingga tubuh tidak bisa beradaptasi menyamakan tekanan yang di luar dengan yang di dalam kepala, sehingga itulah yang bikin sakit. Nah, kadang-kadang itu yang bikin banyak di masyarakat tolong tiup gitu. Itu sebenarnya nggak benar ya Pak? Oh gitu. Malah makin terkunci dia, makin sakit. Jadi yang benarnya itu memang kalau tidak ada permen di pesawat ataupun bisa dengan mengunyah ya Pak ya? Mengunyah
menelan air ludah dengan nggak usah dipaksa-paksa, dengan lemah lembut aja kita menggerakkan. Itulah yang bisa mengurangi sedikit untuk tekanan. Itu sebenarnya mengganggu atau ada dampak lain kejadian nanti nggak sih Pak? Misalnya akan pecah telinganya nggak ya Pak? Atau gimana Pak? Saya sering juga itu, tiba-tiba pasien dari bandara telepon, Pak, tolong saya Pak jangan pulang dulu gitu, karena telinga saya sakit dari bandara, dari landing. Jadi bisa berdampak kalau apalagi tidak tahu bagaimana mengatasinya, ditiup, gitu ya, falsapa namanya, itu akan menimbulkan pecah inang telinga. Pecah inang telinga itu kan akhirnya berdampak kepada masa yang akan datang, kan pendengarannya akan ada gangguan lah. Misalnya jadi gangguan ringan sampai gangguan berat. Kalau pecahnya besar, gangguan pendengarannya juga besar. Emang dampak jauh hari nanti gitu ya, kira-kira apa ya. Tadi kan kita udah mendengar tuh Pak yang makan permen saat di pesawat untuk meningkatkan telinga juga. Bayi nih Pak, kan banyak juga nih boleh dibilang sahabat sehat yang menggunakan bayi. Harus ditutup atau dibiarkan aja nggak Pak? Soalnya bayi itu kan sering rewel nih Pak di pesawat, kira-kira gimana Pak? Nah memang juga di dalam masyarakat kita memang kadang-kadang tidak bisa menghindari untuk tidak membawa bayi ya. Iya benar. Sebenarnya bayi itu memang tidak terlalu sehat juga untuk terbang gitu ya. Tapi kalau orang tuanya pindah semacam kan agak-agak terpaksa ya. Tapi kan kalau bisa 1 bulan pertama itu umurnya jangan bawa dulu. 1 bulan pertama ya Pak ya. 2 bulan atau 3 bulan boleh. Cuman di masyarakat yang ada di masyarakat luas, biasanya ada kalau bawa bayi itu tutup telinganya dengan sumbat, dengan kapas, dengan apa gitu. Gitu Pak. Kalau itu menurut saya tuh kalau THT itu nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu ya Pak ya. Yang paling bagus itu disusui. Jadi selama penerbangan disusui gitu ya Pak ya. Sehingga bayi itu ada menelan-menelannya itu, sehingga dia tubanya tidak tertutup, telinganya memberhenti paninya bagus. Berarti tidak perlu juga ada alat yang ditutup ke telinga. Nggak perlu ya Pak ya. Gitu. Nah kalau misalnya keterbatasan, mungkin ada etika kiri kanan kita bukan muhrim gitu ya, kan menyusui kan kadang-kadang agak bagus ditetes hidungnya seperti yang orang dewasa. Tetes hidungnya sebelah kanan, 1, 2 miring ke kanan, 1, 2 kiri miring ke kiri. Nah nanti waktu mau landing ditetes juga di pesawatnya. Betul landing. Jadi bahayanya itu pada waktu landing yang lebih bahaya. Karena perbedaan tekanan langsung. Itu tetesnya itu khusus anak-anak atau nggak masalah ada? Nggak masalah. Tersedia itu. Jadi kalau kita lihat juga Pak, sekarang ini lagi marak nih anak-anak muda sekarang yang menggunakan headset, headphone. Yang boleh dibilang ada yang menggunakan yang Bluetooth ataupun yang secara boleh dibilang itu sudah lebih canggih lagi itu Pak. Itu aman nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau dalam dunia ilmu THT, headset ataupun semacam sejenisnya yang menimbulkan sumber cahaya, sumber suara, lebih dari 50% dari volumenya itu masih boleh, tapi waktunya yang diperpendek. Mungkin kalau kita keperluan komunikasi mungkin perlu 15 menit ya, 15 menit aja. Jangan menghidupkan musik sampai 1 jam, 2 jam gitu, nggak bisa. Berarti misalnya kalau lagi traveling itu Pak, kan berjam-jam tuh naik nggak boleh mobil atau naik kendaraan emang nggak boleh Pak. Lebih bagus pakai speaker biasa di luar daripada kita dekatkan speaker ke dalam telinga. Iya, apalagi ada headset sekarang yang mau dimasukkan langsung ke dalam lubangnya itu bahaya ya Pak ya. Sangat. Dan kalau boleh dibilang juga Pak, berarti headset tidak boleh dan itu bisa mengganggu. Bukan tidak boleh. Boleh, cuma ada batasannya. Gitu, Pak ya. Tadi Bapak juga bilang Pak,
Nah, kalau telinga itu berhubungan dengan hidung juga nih Pak. Kalau hidungnya sebat, mampet gitu Pak. Sekarang kita tanya, saya dari mau tanya nih Pak. Seandainya lagi flu. Nah, kebanyakan orang nih Pak, lagi flu. Bapak-bapak atau mama nih, biasanya kalau ada yang flu langsung dihabisin gitu ingusnya gitu Pak. Boleh nggak sih Pak sebenarnya gitu? Membersihkan hidung boleh ya, tapi tidak seperti itu. Jadi kalau flu, di samping terapi obat, kita juga bisa cuci hidung. Cuci hidung. Caranya gimana Pak? Dimasukin hidung. Waktu zaman COVID dulu, itu kan kita dianjurkan cuci hidung. Itulah. Jadi kebiasaan cuci hidung itu sebenarnya perlu juga diteruskan waktu di zaman COVID itu ya. Jadi dengan cairan apa saja, misalnya pakai air yang steril, kasih garam sedikit, pakai pompa tuspet, dititipkan. Itu lebih aman daripada kita ambil kayak produk, ambil air terus ditiup. Itu kadang-kadang itulah yang saya di saluran ke telinga itu ada. Jadi kadang-kadang dia berbunyi tidak nyaman jadinya. Lebih bagus jadi dipakai spet yang lebih besar gitu. Itu yang lebih safe sekarang. Jadi lebih enak. Jadi kalau kehidupan sekarang ini ada juga yang alergi ya nih Pak. Misalnya kalau udah dingin, langsung flu, itu masuk penyakit atau gimana Pak? Nah itu memang daya tahan tubuh ya. Jadi dia sangat sensitif untuk hal-hal yang bagi orang lain tidak sensitif. Dia sensitif. Misalnya debu, sekian patokannya dia sudah bersin. Kalau kita yang normal tidak, kan karena dia hipersensitif. Jadi kalau hal yang seperti itu memang dihindari. Hindari itu bisa dengan masker, ditutup. Jadi kemungkinan ini ada debu atau ada apa, tutup hidungnya pakai masker. Itu lebih bagus. Menghindari. Itu kalau Dan ya Pak, ini jujur ya Pak, Dan itu emang sensitif dengan debu dan juga hari dingin. Itu biasanya kalau pagi itu wajib. Kalau boleh dibilang wajib flu gitu ya Pak. Kalau nggak flu berarti ada sesuatu yang aneh nih. Kenapa nggak flu? Nah kayak boleh itu Pak. Jadi sebenarnya itu ada sesuatu kekurangan di organ atau gimana Pak kira-kira Pak? Sebenarnya bukan kekurangan ya. Atau kelainan? Enggak ya Pak? Bukan. Ada semacam hipersensitif dari tubuh. Jadi tidak tahan terhadap barang sesuatu. Jadi ini mungkin kompleksitas ya. Mungkin daya tahan tubuh dan ini kurang. Jadi mungkin terlalu lelah awal-awalnya dulu. Nah, karena sudah staminanya seperti itu, jadi tidak terlalu kuat menahan dingin, tidak terlalu kuat menahan apa. Jadi reaksi alergan itu makin berdampak buat kita. Karena ada orang yang kalau misalnya kalau kita pergi ke tempat yang lebih dingin, mungkin Prambanan ini cukup dingin juga ya. Iya benar. Di Padang Panjang, di sering asmanya kambuh. Sementara kalau di kota yang lebih panas, dia tidak. Mungkin dalam 3 bulan mungkin sekali. Kalau di Padang Panjang mungkin 3 hari udah datang reaksi hipersensitivitasnya. Itu termasuk sinusitis Pak, bukan ya? Kalau sinusitis lain lagi. Oh lain ya Pak ya, bukan sinus ya? Karena kata orang, nggak paham sinus, enggaknya gitu. Kalau sinusitis ini prinsipnya ada bendungan di rongga-rongga sinus. Di sini, di depan kita ini ada rongga-rongga sinus. Kalau terjadi stagnan atau kayak irigasi yang nyumbat gitu, dan cairannya tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, itu yang lama-lama cairan yang demikian akan menumpuk dan di sana ada kuman. Itu yang sinus. Sinusitis Pak ya? Bukan dikit-dikit flu sinus ya? Bukan ya Pak ya? Banyak kan masyarakat dan sahabat saya juga bilang nih, wah sinus nih karena sering flu gitu ya Bu. Itu biasanya ini Bapak bilang ada kuman. Seandainya masyarakat atau mungkin sahabat sehat terkena sinus tadi Pak, itu butuh tangan dokter nggak sih Pak? Pak harus minum obat atau antibiotik ada nggak Pak? Memang perlu. Kalau di rumah sakit kita kan sudah ada fasilitas endoskopi, kita bisa lihat dari hidungnya seperti apa. Ini perlu terapi obat saja atau perlu terapi operatif.
Masih ada tindakan. penceknya gitu ya Pak ya. Oke Pak. Dan yang jiwanya juga sering terjadi sekarang itu Pak, hidung berdarah Pak. Nah kira-kira Pak, kata masyarakat nih kalau udah hidung berdarah, panas dalam, terlalu banyak makan mie instan. Bener nggak sih Pak? Karena saya dulu sering Pak, kalau udah sering bermain-main kena matahari, terus hidung berdarah, kena marah. Bener nggak Pak? Prinsipnya kalau hidung berdarah itu berarti ada pembuluh darahnya yang Pecah ya Pak. pecah. Kalau pada anak-anak biasanya karena benturan ataupun ingus kuat-kuat kalau yang remaja ya. Tapi kalau pada orang tua biasanya ada penyakit tertentu, misalnya ada hipertensi, darah tinggi yang tidak terkendali, itu bisa pecah pembuluh darah yang di hidung. Nah, kalau itu memang perlu di penanganan di IGD, ke rumah sakit, atau ke dokter THT. Lalu di terapi ataupun di namanya tampon. Gitu. Saya ada ini Pak, jadi di rumah kiat atau langkah pertama yang dilakukan masyarakat atau sahabat sehat apa Pak? Apakah harus masukin daun-daunan dulu? Kalau saya masukin daun-daunan dulu. Oh, boleh sebenarnya. Prinsipnya menutup. Jadi tutup itu nggak perlu pakai alat-alat pun nggak apa-apa. Ditutup gini aja. Napas dengan mulut. Diseratkan hidungnya menjelang ke IGD. Ataupun mungkin agak jauh kita dari fasilitas kesehatan, tutup aja dulu. Jangan dia apa-apain. Itu praktis kan? Praktis, sangat praktis. Jadi udah hidung sudah, telinga sudah, tenggorokan nih. Tenggorokan apa? Amandel Pak. Oh kalau boleh dibilang Pak, ini lagi musim. Bukan musim sih, cuma udah banyak di masyarakat yang masyarakat sempat ragu nih Pak. Operasi apa enggak? Karena mereka ada yang bilang juga kalau operasi amandel itu sistem kekebalannya atau sistemnya agak goyang sedikit. Ini benar nggak sih Pak? Mana nih Pak? Di operasi apa enggak gitu Pak? Sebenarnya gini, amandel itu kan untuk pertahanan. Pertahanan tubuh. Jadi apapun kuman-kuman yang masuk ke dalam mulut, mungkin waktu bernapas ataupun waktu makan, itu bisa dieliminasi, dihancurkan oleh sistem limpatis kita. Jadi tonsil itu ada sistem pertahanan tubuh. Iya. Cuman kalau sudah sering dirongrong, dilawan sama kuman, terus dia makin lama makin besar, kan berarti sudah kuman-kumannya sudah diam di tonsilnya, di amandelnya. Ibarat udah pernah jalan-jalan ke Bukit Tinggi kan? Sering. Benteng Fort Decock itu ya, ibarat tonsil itu ya. Kalau benteng itu kan untuk menembaki Belanda ya. Benar. Sekarang Belandanya udah ada di dalam benteng itu gimana? Oh iya. Kan harus dihancurkan bentengnya. Jadi malah harus dioperasi. Jadi patokannya kalau biasanya anak-anak ya, ataupun yang dewasa muda juga ada. Kalau dalam 1 bulan itu sudah 2 atau 3 kali ada radang di tenggorokan, ditambah lagi dengan hampir selalu tidur ngorok, bagus diperiksakan ke dokter THT. Karena apalagi pada anak-anak ada istilahnya, kalau anak-anak kalau sudah sering amandel gitu ya, dia daya tahan tubuh, daya pikirnya kurang, kecerdasannya kurang. Sebenarnya enggak, secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung yang menderita amandel itu pun makan tidak enak, tidur tidak enak, oksigen ke otak itu waktu ngorok itu tidak masuk ke dalam otak. Jadi ngorok itu tandanya oksigen tidak maksimal ke dalam otak. Jadi ngorok. Itulah membuat anak-anak tuh malas. Anak-anak malas, belajar malas, menghafal malas, mengaji malas. Terus yang sendirinya kan jadi turun kepintaran. Jadi bukan amandel itu yang bikin. Iya. Jadi bahaya itu ngoroknya kalau menurut saya. Ya itu berarti Pak, berarti kalau sudah ada penyebab untuk operasinya bagus dioperasi gitu. Pak, satu lagi nih Pak, mungkin di sekarang ini kan banyak kejadian musim kan, kadang hujan, kadang nggak bagus, kadang panas gitu Pak.
Dan masyarakat sering banget nih Pak, kayak tenggorokan sakit gitu Pak. Terus juga ada yang hilang suara, malah pita suara gitu. Bagaimana menurut Bapak Pak? Kalau sering-sering amandalnya meradang, tidur ngorok, suara serak, segala macam, itu memang harus diperiksa cepat. Kadang-kadang juga amandalnya kecil, tapi kok sering sakit. Jadi kita bisa nilai juga. Ini perlu dioperasi atau enggak. Kalau kita bisa melihat amandalnya ini masih permukaannya masih normal atau sudah sering infeksi. Ini yang harus diangkat. Jadi tidak semua tonsil, tidak semua amandal itu harus dioperasi. Enggak. Ada hanya dengan terapi saja dan menghindari makanan-makanan yang tertentu. Misalnya minum es, makan bakso, kan udah pertentangan gitu tuh. Iya. Minum es, makan bakso panas, gitu kan? Iya, udah pasti kena radang dari amandalnya. Dan yang lagi marak nih sekarang Pak, penggunaan tablet hisap untuk sakit tenggorokan. Yang itu dijual bebas itu Pak. Ini aman nggak sih Pak? Kira-kira Pak? Karena ada yang serak, ya udah minum ini aja. Kalau aman atau tidak itu tergantung frekuensinya ya. Mungkin dalam 3 bulan sekali pakai tablet hisap sih nggak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit nggak enak tenggorokan, makanlah, minumlah tablet hisap. Nah, itu tidak baik juga. Karena di dalam mulut itu namanya ada flora ya, ada semacam ada kehidupan juga di mulut itu. Ada kuman baik, ada kuman yang patogen yang tidak baik. Jadi kalau kita pakai tablet hisap, ada salah satu kuman yang mati sama dia. Jadi tidak seimbang lagi antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga kalau yang dominan yang jelek gimana? Jadi akhirnya jadi sariawan, bibir pecah-pecah, atau apalagi namanya tenggorokan meradang, gitu. Itulah jadinya. Jadi kita ini memang tidak boleh terlalu. Dalam 3 bulan sekali makan tablet hisap, nggak apa-apa. Jangan terlalu sering ya Pak. Iya. Termasuk makan ini nggak sih Pak? Kan ada nih sering nih yang masyarakat nih Pak, kalau mau khatam Al-Quran nih Pak, makan kencur atau makan jahe, sebenarnya bantu nggak sih Pak? Jahe itu bagus. Bagus ya Pak ya? Bagus. Jahe bagus. Saya sendiri minum jahe ya. Gitu ya Pak. Minum jahe dan biar lebih hangat kan gitu ya. Tidak. Cuman nggak berlebihan. Gulanya tidak berlebihan. Apanya juga nggak berlebihan. Gitu. Soalnya suatu saya khatam Al-Quran ya Pak, makan kencur Pak. Disuruh Pak. Apalagi kalau perut kosong, jangan berlebihan lah yang lain. Karena kencur itu kan juga kadang-kadang bikin sakit perut ya. Perut lagi pergi. Oke Pak. Mungkin terakhir nih Pak, pesan dari Bapak nih untuk sahabat sehat RSUD Kota Padang nih Pak, pesan-pesan dari Bapak. Pertama ya, kalau untuk telinga jangan dikorek. Oh iya, nggak boleh dikorek. Dikorek ya Pak ya. Kenapa telinga tidak boleh dikorek? Karena nggak kelihatan. Dari dulu saya dokter THT, mungkin hampir 1 juta telinga udah saya lihat ya. Tapi telinga saya sendiri nggak bisa saya lihat. Oh berarti nggak boleh dikorek sama cotton bud itu? Nggak boleh. Makin itulah kejadiannya khususnya di Padang Panjang. Itu angka kejadiannya cukup tinggi ya. Misalnya dari 30 pasien yang berobat tiap hari, itu 15 ada yang bolong. Kan kasihan. Apalagi di waktu usia muda. Banyak. Jadi cara membersihkannya gimana Pak? Cara membersihkannya sebenarnya yang Maha Kuasa itu udah siap dengan segala peralatannya. Jadi nggak perlu dia apa-apain, nanti dia jatuh sendiri bisa. Karena ada silia di sana. Bulu-bulu halus yang bisa mengeluarkannya secara otomatis. Termasuk menggunakan terapi yang panas-panas itu Pak? Terapi yang panas itu apalagi? Itu terapi yang sudah tradisional kuno sekali. Jadi bukan terapi modern itu. Tidak ada bahayanya sangat besar gitu. Ada yang malah kebakar gitu. Oh iya. Jangan. Ya pasti. Lebih bagus datang ke dokter THT. Untuk Padang Panjang udah ada dokter THT-nya. Semua kabupaten Sumatera Barat sudah ada dokter THT. Tapi kan malu Pak.
kelihatan itu bangga ya Pak ya. Berarti nggak harus malu ya Pak. Apalagi kalau di Padang Panjang sudah ada siap dengan endoskopinya. Oh gitu. Ya, Lebih bagus lagi ya Pak ya. Dan ini lebih apa ya? Lebih kelihatan ini genang telinganya bagus nggak? Oke. Terus ada lagi pesan-pesannya mungkin Pak? Yang satu lagi kalau untuk penerbangan, kalau lagi pilek, lagi flu, sebaiknya berobat dulu baru terbang. Kalau tidak bisa dihindari untuk terbang, misalnya kepentingan keluarga, kepentingan dinas, kepentingan bisnis gitu ya. Jadi nanti dokter THT-nya akan memberikan tetes hidung biasanya. Sebelum take off, di tetes hidungnya, ataupun waktu landing nanti di pesawat kita boleh tetes hidung. Biar nyaman. Biar nyaman ya Pak ya, biar nggak ada gangguan di telinga ya Pak ya. Oke deh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan terima kasih juga buat sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Dan kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan insya Allah kembali lagi besok di podcast selanjutnya. Dan saya Denny Permana Putra bersama Pak Adi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati.